Bye! Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa kembali di dalam kasih Kristus. Kali ini saudara, saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pertanyaan dari beberapa orang kepada saya. Mereka bertanya bahwa bagaimana caranya agar bisa dihormati dan dihargai oleh orang lain. Dan tahukah saudara bahwa ada begitu banyak orang yang berusaha semaksimal mungkin saudara untuk bisa dihormati dan dihargai oleh orang lain. Kuncinya ada pada diri kita sendiri. Kuncinya bukan ada pada orang lain, tapi ada pada diri kita sendiri. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menghormati dan menghargai kita, saudara. Yang bisa kita lakukan adalah memulai dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, saudara, saya ingin membagikan kunci bagaimana agar kita bisa dihormati dan dihargai oleh orang lain. Yang pertama adalah belajarlah untuk menghormati dan menghargai diri sendiri. Ya, kalau saudara mau dihormati dan dihargai oleh orang lain, mulailah dengan menghormati dan menghargai diri sendiri. Ya, tahukah saudara bahwa cara kita melihat diri kita sendiri, cara kita memperlakukan diri kita sendiri, sangat mempengaruhi bagaimana orang lain memperlakukan kita, saudara. Ya, ada begitu banyak orang yang tidak menghormati dan tidak menghargai diri sendiri, hanya karena ada beberapa hal yang dia alami dalam hidupnya sehingga mengakibatkan dia stres, saudara, membuat dia, saudara, justru tidak menghormati dan tidak menghargai diri sendiri, saudara. Ada orang yang stres, saudara, mabuk-mabukan dari malam sampai pagi, saudara, hanya mabuk-mabukan, saudara. Bukankah ini contoh sikap hidup yang tidak menghormati dan tidak menghargai diri sendiri? Kalau saudara ada dalam situasi yang sulit, kalau saudara stres, datang pada Tuhan, saudara. Bukankah Daud berkata dalam Mazmur 62, saudara, bahwa hanya dekat pada Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi kalau saudara stres, saudara ada dalam situasi yang sulit, saudara bukan menghabiskan waktu saudara dengan mabuk-mabukan, saudara. Karena mabuk-mabukan tidak bisa mengatasi stres saudara. Yang bisa mengatasi stres saudara adalah datang kepada Tuhan, saudara, ya. Datang pada Yesus, karena hanya di dalam Dia bisa memberikan ketenangan bagi setiap kita, saudara. Oleh karena itu, saudara, Alkitab berkata, saudara, ya, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bukan menghancurkan diri kita, saudara. Kita sudah diselamatkan, saudara. Kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu, saudara, belajarlah untuk menghormati dan menghargai diri sendiri, ya. Yang kedua, saudara-saudara, kalau saudara mau untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain, belajarlah untuk menghormati dan menghargai orang lain, ya. Karena ada begitu banyak orang yang mau dihormati dan dihargai oleh orang lain, tapi tidak memulai dari diri sendiri untuk belajar menghormati dan menghargai orang lain. Bukankah firman Tuhan berkata misalnya di dalam Matius 7 ayat yang ke-12 bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara mau dihormati, saudara mau dihargai, belajarlah untuk menghormati dan menghargai orang lain. Itu kuncinya, saudara, ya. Dan Alkitab juga berkata, saudara, bahwa kita harus jadi teladan dalam hidup ini, saudara. Tidak hanya sekedar pandai bicara, saudara, tapi bagaimana kita pun bisa menghidupi apa yang kita katakan. Kita harus jadi teladan, saudara, ya. Saudara mau dihormati dan dihargai oleh orang lain, jadi teladan, saudara. Tunjukkan teladan-teladan tersebut, saudara, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, saudara. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataan dan dalam tingkah laku. Ini penting, saudara yang kekasih, ya. Saya sering bilang bahwa hidup ini tentang menabur, saudara. Dan pastikan, saudara, kita menabur hal-hal baik dalam hidup kita, ya. Kita belajar untuk menghormati orang lain, belajar untuk menghargai orang lain, siapapun dia, mau anak kecil, ya, mau remaja, mau dewasa, mari kita belajar untuk menghargai orang lain. Karena pada saat kita belajar untuk menghormati orang lain, di saat itu pula orang lain menghormati kita, saudara kekasih, ya. Jadi mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan kepada saudara-saudara semua. Jadi sekali lagi saya mau bilang bahwa kunci agar kita bisa dihormati dan dihargai oleh orang lain adalah belajarlah menghargai diri sendiri dan belajarlah untuk menghargai orang lain. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.